Ih, oke. Eh, mungkin dari kalian sudah ada yang nonton video di YouTube, jadi materi untuk kali ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu gerak lurus beraturan dengan gerak lurus berubah beraturan. Mungkin ini juga kalian pernah, saya tadi sudah salam kah? Belum kayaknya. Ya, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf nih. Hei, kalau masuk tuh, kalau bukan tatap muka pasti lupa nih. Enggak pasti juga sih kadang-kadang. Jadi materi yang untuk hari ini, eh, materinya dibagi menjadi dua, yaitu gerak lurus beraturan. Ini gerak lurus beraturan sama gerak lurus berubah beraturan. Wih, banyak. Nih, gerak lurus berubah beraturan. Jadi, saya akan menjelaskan ini kalian bisa ini perlu saya jelaskan atau kalian nonton videonya saja? Iya, dijelas. Iya. Oke, jadi gerak lurus beraturan itu gerak lurus yang gerak bendanya itu selalu memiliki kecepatan benda yang bernilai konstan. Jadi kecepatan bendanya itu selalu sama. Kalau berdasarkan definisi lain, jadi perpindahan benda untuk tiap detik itu selalu sama. Misalnya perpindahannya itu 2 meter tiap 1 detik. Jadi pertamanya 2 meter, terus 1 detik berikutnya lagi 2 meter. Jadi setiap 1 detik dia berpindah sejauh 2 meter. Nah, itu yang disebut dengan gerak lurus beraturan. Nah, untuk menentukan kecepatan di gerak lurus beraturan ini, V sama dengan jarak per waktu tempuh. Nah, kenapa kecepatan di sini? Toh, terus rumusnya menggunakan jarak tempuh. Jarak, bukan perpindahan. Nah, di sini kalian perlu ketahui bahwa kalau gerak lurus beraturan itu arah bendanya selalu sama. Nih, arahnya selalu tetap. Jadi kalau bendanya bergerak ke kanan, berarti ke kanan terus. Nah, kalau ke kanan terus berarti jarak dan perpindahan dari benda tersebut selalu bernilai sama. Jadi kalau dia berpindah sejauh 10 meter, berarti jaraknya juga 10 meter. Kalau bertambah lagi 20 meter, berarti jaraknya juga 20 meter. Karena arah dari gerak benda tersebut selalu sama, seperti itu. Kira-kira bisa dimengerti yang bagian ini? Berat Ustadz, karena malam nih Ustadz. Oke, kalau berdasarkan grafik, jadi grafik gerak lurus itu, gerak lurus beraturan, kalau dibuatkan grafik perpindahan terhadap waktu tempuh, ini grafik perpindahan terhadap waktu tempuh, grafiknya itu begini, grafik garis lurus. Toh, eh, kalau grafik garis lurus itu persamaannya, nah ini saya slideshow dulu. Masih ingat juga persamaan grafik garis lurus? Matematika, anak matematika SMP. Y sama dengan, yo, dilupa. Grafik garis lurus. Y sama dengan, ada X-nya, terus ada C-nya. Ditambah C. Apa di sini depannya? Tidak diingat mi Ustadz. Lama mi ditinggal SMP Ustadz. Oh iya. Jadi Jadi persamaan kalau persamaan garis lurus itu persamaannya yaitu Y sama dengan MX ditambah C, dengan M ini adalah apa itu M? Ya, gradien. Kenapa baru nyahut ya Allah dari tadi ke ini gradien. Nah, kalau grafik gerak lurus beraturan untuk perpindahan terhadap waktu, aduh ini mengganggu ini.
Oke. Perpindahan terhadap waktu tempuh, nilai gradiennya ini, nilai gradiennya ini bernilai sama dengan kecepatannya. Jadi kalau saya mau tentukan berapa kecepatannya benda, saya tinggal lihat berapa gradiennya saja. Jadi gradiennya itu sama dengan kecepatannya. Nah, kalau berdasarkan 3 grafik benda ini, kelihatan bedanya warnanya, Kak. Anggaplah ini nih yang benda satu nih, ini yang benda satu. Iya, iya. Ini benda tiga, ini benda tiga, ini benda dua. Ini yang tiga. Ini benda satu. Nah, berdasarkan grafik ini, kan kalau kita tahu bahwa gradien itu sama dengan kecepatan. Kalau gradiennya sama dengan kecepatan, berdasarkan grafiknya ini yang mana yang memiliki kecepatan terbesar. Tunggu dulu. Apa itu gradien? Ya Allah, matematika ini. Kalau Anda tidak suka fisikanya, setidaknya Anda sukalah matematikanya. Ya Allah. Gradien itu apa? KBBI dong, KBBI. Gradien adalah, ayo dong, buka HP-nya, buka Google. Gradien adalah, ya, lambat dia guys. Gradien adalah kemiringan. Jadi gradien itu adalah kemiringan. Jadi kalau semakin besar nilai gradiennya, ya berarti semakin miring. Nah, berarti kalau saya mau tentukan benda mana yang memiliki kecepatan terbesar, berarti saya cari grafik yang bagaimana? Saya ulang nih, kan gradien itu bernilai sama dengan kecepatan. Terus gradien itu nama lainnya adalah kemiringan. Berarti semakin besar nilai gradiennya, semakin miring grafiknya. Pertanyaannya berdasarkan grafik yang ini, yang benda satu, benda 2, dan benda 3 ini, yang mana yang memiliki kecepatan terbesar? Benda, kenapa benda 2? Nah, jadi nah, betul tuh. Jadi jawabannya benda 2. Kenapa benda 2? Karena benda 2 ini memiliki grafik yang paling miring. Kalau makin miring grafiknya, berarti gradiennya semakin besar kan? Kalau gradiennya semakin besar, berarti kecepatannya juga semakin besar. Begitu cara menarik kesimpulannya kalau untuk menentukan kecepatan benda. Nah, kalian sudah tahu kan, jadi gradien itu menentukan nilai kecepatan suatu benda. Nah, pertanyaan berikutnya, apa rumusnya gradien? Ada yang ingat apa rumusnya gradien? Hmm, dilupa mi Ustadz. Ya Allah Ustadz. Apa rumusnya gradien? Ya Allah, tolonglah saya ya Allah. Ya, hilang semua midi materi. Apa rumusnya gradien? Y2 terus per X2 kurang X1. Ya Allah, hilang-hilang semua itu rumus di. Masya Allah. Gara-gara push rank kayaknya ini. Jadi kalau menentukan gradien itu, kita tinggal ambil titik, dua titik, titik satu sama koordinat titik satu sama koordinat titik dua. Baru setelah itu kita bisa menentukan berapa kemiringan dari grafik tersebut. Nah, misalnya kita ambil titik yang terserah nih titiknya, mau ambil titik yang mana. Ini kentara kali di kalian kah? Kurang kentara. Ambil saja titik yang terakhir ini, yang ujung sama ujung. Karena kan miringnya sama semua kan, ujung dengan ujung. Jadi ini titiknya 0,0, 0,0 titiknya. Kalau yang ini
Koordinatnya berapa? 60. Oke. 60,180. Nah, kalian sudah dapat koordinatnya. Nah, berapa kecepatannya ini benda berdasarkan grafiknya? Tinggal masukkan toh Y2-nya 100. Nah, dikurang 0, betul. Terus 60 kurang 0. Gampang kok. Ini cuma lupa rumus saja kok waktu tadi. Jadi berapa kecepatannya berdasarkan grafiknya? 3 apa? 3 apa satuannya nih? Satuannya. Hai. Apa satuannya? Kecepatan. 3 meter per sekon. Ini ikuti satuannya yang ini nih. Satuannya yang ini dengan yang ini. Kan yang di atas sumbu Y kan? Y itu satuannya meter. Terus yang X ini satuannya sekon. Jadi meter per sekon. Seperti itu. Mengerti nih tentukan. Jadi mengerti cara menentukan kecepatan kalau kita lihat grafiknya. Insya Allah dia, iya, 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 iya. Nah, kalau kalau insya Allah mengerti gerak. Ini kan ada 3 benda nih, abu-abu. Yang abu-abu itu benda 3, yang biru benda 1, yang benda 2 warna orange. Menurut kalian, benda mana yang bergerak lebih cepat? Oh, putus-putus, diulang nih. Kan ini ada grafik tuh, ada 3 grafik. Yang abu-abu ini benda 3, yang biru ini benda 1, yang orange benda 2. Nah, pertanyaannya benda mana yang bergerak lebih cepat? Benda 2. Kenapa bisa benda 2? Paling miring. Iya kah? Benda 3. Kenapa benda 3? Kelihatan miring sekali. Saya mau tanya nih. Ini sebenarnya soal, ada yang mau jawab lagi? Ini 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 soalnya tuh soal soal konfirmasi apakah kalian mengerti itu materi yang saya jelaskan tadi. Kan tadi itu gradien menunjukkan kecepatan suatu benda. Mengerti yang ini dulu? Gradien itu menentukan kecepatan suatu benda. Berarti semakin miring grafiknya, semakin besar kecepatannya kan? Apa sih itu yang bicara-bicara? Saya ulang kah? Masih putus suaranya sore? Diulang. Kan tadi saya sudah jelaskan toh. Siapa itu yang putus-putus suaranya kah? Yang tadi, yang saya jelaskan sebelumnya tuh. Kan yang di sini nih. Ini, gradien itu kan sama dengan kemiringan. Nah, gradien itu bernilai sama dengan kecepatan. Toh? Nah, berarti kalau saya mau tentukan mana yang bergerak lebih cepat, berarti saya cari yang paling miring. Mengerti? Mana di sini grafik yang paling miring? Nah, sama miringnya, tidak ada yang bergerak lebih cepat. Sama semua kecepatannya. Jadi Anda kalau pilih yang di atas, nih gara-gara di atas saja, salah datu. Jadi jawabannya itu tidak ada yang bergerak lebih cepat karena kecepatannya sama. Seperti itu. Kira-kira bisa? Oke. Jadi beda ya grafiknya yang ini sama yang soal sebelumnya nih. Kalau soal sebelumnya itu titiknya ketemu di sini nih. Kalau yang tadi tidak ketemu titiknya tuh. Jadi miringnya sama. Oke, kalau sudah mengerti kita coba kerja soal. Ini saya sudah bahas di video, silahkan
ditonton. Kasih ingat saya jam berapa, supaya saya selesai. Masih ada 30 menit. Jangan lupa isi absen nah. Saya buka absennya sampai besok pagi dah. Sampai sampai jam 10 kah? Kenapa? Cumi saya buka absennya sampai besok pagi. Jadi jangan lupa isi ya. eh Oke, saya bahas kasus GLB yang ini ya. Untuk dua buah mobil bergerak pada lintasan lurus dengan gerak yang saling berlawanan. Mobil pertama bergerak dari A dengan jarak 15 meter per sekon. Sedang mobil kedua bergerak 2 detik kemudian dari B dengan kecepatan 25 meter per sekon. Kedua mobil bertemu setelah kedua mobil bergerak selama 7 detik. Jarak A dan B adalah. Mengerti soalnya ini kah? Jadi itu mobil pertama itu bergerak dari A dengan kecepatan 15 meter per sekon. Terus mobil kedua itu nanti dia bergerak 2 detik kemudian uh, dari titik B dengan kecepatan 25 meter per sekon. Kedua mobil bertemu setelah mobil kedua bergerak selama 7 detik. Jadi mobil kedua ini nanti bergerak selama 7 detik baru bertemu. Nah, yang ditanyakan adalah berapa jarak A dan B. Nih, kita hitung dulu berapa jarak yang ditempuh oleh mobil kedua. Tinggal pakai rumusnya kan S sama dengan P dikali T. Tahu Ji ini kenapa S sama dengan P dikali T? Tahu Ji bagaimana cara dapat rumusnya ini? Tahu atau tidak tahu? Oh, Masya Allah. Masya Allah. Oke, oke. Eh, dari rumusnya kecepatan ya. Rumusnya kecepatan itu P sama dengan jarak dibagi waktu. Ingat ya, ini kita sedang bahas GLB. Kalau kita bahas GLB berarti jaraknya itu sama dengan perpindahannya. Jadi V sama dengan S per T. Nah, kalau saya mau cari S-nya berarti rumusnya nanti berubah menjadi S sama dengan P, P dikali T. Nah, pertama yang saya cari adalah jarak yang ditempuh oleh mobil kedua. Ini jarak yang ditempuh oleh mobil kedua. P-nya mobil kedua itu adalah 25 dikali 7. Berapa tuh? 100 175 meter. Itu adalah jarak yang ditempuh oleh mobil kedua. Nah, kalau kita mau menghitung berapa jarak yang ditempuh oleh mobil pertama, ya rumusnya sama juga. S1 sama dengan V dikali T. Berarti 15 mobil pertama kan? Dikali berapa? Nah, dikali 7 atau 9? Kenapa bisa 9? 2 detik kemudian. Kenapa 2 detik kemudian? Karena mobil kedua nanti 2 detik kemudian baru bergerak, berarti itu mobil pertama sudah bergerak lebih dahulu kan 2 detik. Berarti nanti ah, jadi nanti di sini 9. Mengerti sih kenapa bisa 9?
Masya Allah. Nah, betul. Waalaikumsalam. Jadi 15 dikali 9, 100. Oh, 225 di. Saya kira 135. Sorry, sorry, sorry. Cucu itu 135. Sekira saya yang salah. 135 meter. Nah, mungkin ini redaksi soalnya yang salah. Ini kayaknya bukan yang ditanya jarak antara A dan B. Karena berdasarkan soalnya, kalau kita tentukan jarak antara A dan B, berarti ini tinggal diselisihkan, kan? Kalau diselisihkan, dapatnya nanti 40. Kenapa? Kan kalau ditanyakan di soal ini, jarak antara titik A dan B adalah, berarti kita tinggal selisihkan saja yang ini. Apa nih? Yang jarak yang ditempuh mobil kedua dengan mobil pertama diselisihkan saja, dapatnya kan nanti 40 meter. Kayaknya yang ditanyakan di soal ini dia minta berapa jarak yang ditempuh mobil pertama dengan mobil kedua secara total. Nah, kalau ditotalkan ini, nanti dapatnya itu angka yang ini. Mengerti kah? Atau diulangi? Ini kan kalau berdasarkan soalnya yang ditanyakan adalah jarak A dan B adalah. Kalau ditanyakan jarak A dan B adalah, berarti tinggal selisihkan jarak yang ditempuh mobil kedua dengan mobil pertama. Kalau diselisihkan kan dapatnya nanti 40 meter. Nah, kalau berdasarkan optionnya ini, ternyata optionnya itu ratusan. Kalau ratusan berarti dia di sini pakai tanda plus, berarti 175 ditambah 135, jadi jawabannya 310. Jadi kalau berdasarkan saya, kayaknya ini optionnya yang salah salah taruh. Seperti itu. Ngerti kira-kira? Oke, kalau sudah itu, ini saya sudah rekam ya, tinggal nonton saja nanti kalau mau dinonton. Kalian mah, berasa sia-sia begitu saya bikin video. Terus saya lanjut di gerak lurus berubah beraturan. Kalau di gerak lurus berubah beraturan itu berarti kecepatannya benda itu berubah setiap waktu, tapi perubahan kecepatannya harus konstan. Jadi kalau awalnya dia bergerak 2 meter per sekon, setelah 1 detik kemudian kecepatannya jadi 4. Nah, detik berikutnya harus berubah menjadi 6. Jadi pertambahan kecepatannya atau perubahan kecepatannya itu harus nilainya selalu sama supaya bisa disebut sebagai gerak lurus berubah beraturan. Yang bunyi-bunyi ini siapa sih? Dia nonton kita sambil nonton Indosiar kali ini. Kayaknya, Pak. Berat nih barang nih. Ya, akhirnya diam juga. Ya, oke, saya lanjut. Jadi percepatan dari benda itu, kan percepatan kalau diartikan ke bahasa Inggris namanya acceleration. Nah, kalau percepatan dalam bahasan ini dibagi menjadi dua, percepatan positif sama percepatan negatif. Kalau positif berarti bendanya itu tambah lama tambah cepat. Kalau negatif berarti tambah lama tambah lambat. Itu saja yang kasih beda. Jadi kalau percepatan positif namanya percepatan, kalau percepatan negatif namanya perlambatan. Itu saja. Terus ada 3 persamaan yang sering digunakan dalam gerak lurus berubah beraturan. Ini singkatannya ya. Asik. Dia di depan room. Hah? Oke, jadi persamaannya ada 3, VT sama dengan V0 ditambah AT.
Jadi A ini adalah percepatan ya. VT itu adalah kecepatan akhir. Ini kecepatan akhir, V0 itu adalah kecepatan awal. Kalau T ya waktu. Terus ini VT tadi itu kecepatan akhir, kalau V0 kecepatan awal, A ini percepatan, S ini jarak. Ya, itu lagi diulang. Jadi ini tiga persamaan yang sering digunakan. Pertanyaannya itu yang mungkin paling sering kalian tanyakan, ada tiga persamaan, persamaan yang mana nanti digunakan kalau ketemu soal. Kan tidak mungkin tiga-tiganya digunakan. Nah, memang ada ciri-cirinya soal itu, eh, dia kasih tunjuk, ya rumusnya. Kan ini ada tiga rumus. Nah, kalau soal itu diberikan di soal, tidak semua rumusnya ini digunakan secara bersamaan. Jadi berdasarkan soalnya tersebut, kita bisa tentukan rumus mana yang bisa digunakan. Jadi berdasarkan yang diketahui lah. Kalau mau secara jelasnya itu ke bagian sini nih. Ini saya sudah bikin videonya, jadi tidak usah yang ini. Kita ke sini. Ini saya sudah bikin videonya, jadi saya nggak usah jelaskan lagi di kalian sekarang kan. Kalian tinggal nonton saja yang itu videonya. Atau mau dijelaskan juga yang ini? Wah, buang-buang waktunya kita tinggal sedikit. Sisa 19 menit. Ah, dijelaskan. Masya Allah. Jangan Mi, lihat saja yang di video itu kan. Sama juga. Oke. Ya, oke. Jadi yang ini dijelaskan semua di yang mana dong? Saya jelaskan yang ini dulu. Jadi tiga motor bergerak lurus berubah beraturan secara bersamaan dengan kecepatan yang berbeda-beda, seperti ditunjukkan pada tabel berikut. Nah, ini motor A itu kecepatan awalnya 40, kecepatan akhirnya 60. Toh, percepatannya itu 1. Kalau ada kecepatan awal, ada kecepatan akhir, ada percepatan. Ingat ya, ada V0, saya tulis nih. Ada V0, ini V0, ini VT, toh VT, terus ini A. Percepatan itu A. Kalau kalian tidak ingat apa simbolnya percepatan, ingat saja bahasa Inggrisnya, acceleration. Tuh, A. Jadi, kalau ada V0, ada VT, ada A, kira-kira persamaan mana yang digunakan? Nih, dari tiga ini, kira-kira persamaan yang mana digunakan? Nah, yang pertama. Toh, yang pertama. Jadi, kalau kita gunakan yang pertama, apa nanti yang didapatkan dari kalau kita pakai persamaan yang pertama ini? Kan VT sama dengan V0 ditambah A kali T. Iya. Oh, ada yang main ini malam kah? Oh, tidak ada yang main ini malam. Yang main Mobile Legend. Ada. Ada. Kalian. Tapi bukan kalian. Oh, iyalah, karena jangan bilang kalian nonton saya sambil main Mobile Legend. Masya Allah. Oh, sudah minta jam 5. Baru dua itu lombanya kah? Baru dua itu lombanya. Eh, saya skip dulu yang itu dah. Nanti tidak selesai yang ini. Oke. Kan di sini kalau kita pakai persamaan VT sama dengan V0 ditambah A kali T, berarti nanti yang saya dapat dari persamaan ini adalah bagian T-nya kan? Saya dapat nanti T-nya. Berarti kalau saya masukkan VT-nya kan 60. 60 sama dengan, ini maafkan ya tulisannya. Kayaknya sudah lulus S1 tulisannya masih begini nih.
dikali 1 ditambah 1 kali T. Toh, berarti ini 40-nya pindah ruas, berarti 60 dibagi, ini saya ulang nih, 60 kan sama dengan 40 ditambah 1 ditambah 1 kali T. 1 kali T kan T hasilnya kan? Nah, berarti kalau 40-nya pindah ruas, jadi 60 dibagi berapa? Dibagi atau dikurang? Kenapa dikurang? Nah, iya, karena di sini operasinya kan penjumlahan. Operasi yang di sini kan penjumlahan. Jadi kalau 40-nya pindah ruas, jadi di sini masih kurang ya. Ini kasus yang paling sering terjadi di angkatan sebelumnya. Ini 40-nya cuma pindah ruas, per dibagi. Jadi 60 bagi 40 keluar datu hasilnya yang aneh-aneh. Ini 60 kurang 40 sama dengan T. Nah, berarti T-nya sama dengan berapa? Nah, 20 detik. Ya nanti kalau kalian ketemu saya tuh hasil akhirnya harus ada satuannya. Kalau tidak ada satuannya berkurang nilainya ya. Kalau ujian. Oke, saya lanjut. Nah, kalau kita mau tentukan berapa kecepatan awalnya yang P ini, nah kita tinggal pakai persamaan yang sama kan? Apa? Nah, jadi P ini kan kecepatan awal. 30 ini adalah kecepatan akhir. Berarti 30 sama dengan P ditambah percepatannya itu min 2 dikali T-nya itu yang T yang didapat tadi sebesar 20. Kalau min 2 kali 20 berapa? Nah, min 40 kan? Kalau min 40-nya pindah ruas, nah, jadi P-nya sama dengan berapa? Nah, P-nya sama dengan 70. Nah, sudah ada jawabannya. Jadi P-nya sama dengan 70. Coba kalian jawab yang bagian Q-nya. Bagaimana cara jawab bagian Q-nya? Iya, T-nya sama semua karena di sini beraturan secara ini nih. Tiga motor yang bergerak lurus berubah beraturan secara bersamaan. Kalau bersamaan berarti T-nya sama semua. Seperti seperti itu. Jadi ini kata kuncinya nih, secara bersamaan. Kalau bersamaan berarti T-nya sama semua. Coba kalian jawab Q-nya. Ayo dong. Sebut nih bagaimana rumusnya. Ya ujung saya yang jawab nih. Oke lah. Kalian dapat kalian dapat 55. Oh kayaknya memang 55 tuh. 15 ditambah 40 kan? 15 tambah 40. Kayaknya soal lagi yang salah. Mohon maaf nih, soalnya lagi yang salah. Ini kayaknya 55 nih. Tapi sudah mengerti kan cara hitungnya? Nah, kita coba lagi. Masih ada kah waktunya? 11. Oke, satu lagi contoh. Satu lagi ya. Pokoknya kasih puas dah tuh. Tunggu dulu. Ini saya perlu jelaskan nih. Soal yang itu saya skip dulu dah.
Ini saya perlu jelaskan, kalau kan tadi saya bahas gerak lurus beraturan itu menggunakan grafik. Nah, gerak lurus berubah beraturan saya juga harus jelaskan menggunakan grafik. Jadi kalau grafiknya seperti ini jadi kemiringan grafiknya itu nilai M-nya itu bernilai sama dengan percepatannya. Nih saya tulis, Masya Allah. Jadi nilai M-nya atau gradiennya itu bernilai sama dengan percepatannya. Kalau saya mau cari berapa perpindahan yang ditempuh oleh benda, nah saya tinggal hitung berapa luas daerah di bawah grafik. Garisnya Masya Allah. Maafkan ya garis ini. Jadi kalau saya mau tentukan berapa perpindahan yang ditempuh oleh benda, itu saya tinggal hitung luasnya ini nih, luas daerah di bawah grafik. Kan grafiknya miring seperti ini. Kalau saya mau hitung berapa luasnya ini, nanti bentuknya itu segitiga. Nah, kalau saya mau hitung luasnya pakai rumusnya segitiga. Luas segitiga seperdua alas kali tinggi. Supaya kalian paham, nah lihat contoh soalnya nih. Di sini grafik V terhadap T, sebuah mobil yang bergerak lurus berubah beraturan diperhatikan pada gambar. Maksudnya ditunjukkan pada gambar. Perlajuan yang sama terjadi pada, maksudnya perlajuan ini percepatan tapi kita tidak lihat positif atau negatif. Jadi itu yang dimaksud dengan perlajuan. Nah, kalau berdasarkan yang ditanyakan perlajuan, berarti kita tinggal cari A-nya kan. Nilai A-nya itu sama dengan, ya, nilai A-nya itu sama dengan gradien. Masih ingat Ki rumusnya gradien? Oke, kalau masih ingat, yang mana jawabannya coba? Apa? Apa jawabannya? Ya Allah, yang bilang ini juga tidak ada jawabannya nih. Oke, oke. Berapa kemiringannya yang ini? Kemiringannya yang ini kan 20 ke 5 ke 25 kan berarti 5 dibagi dari 0 ke 20. Berarti 5 dibagi 20 sama dengan seperempat. Seperempat itu untuk A ke B. Ini A ke B. Kalau B ke C, ya B ke C dari 25 ke 45. Berarti 20, 20 per, dari 20 ke 40. Nah, 20 per 20 berapa tuh? 1. Nah, lanjut lagi. C ke D. 45 ke 35. Berarti berapa tuh? Nah, 10 per 40 ke 50. Berapa tuh? Kenapa 10 per 5 nih? Kenapa 15 juga nih? Kan dari 4. Lihat C ke D. Kalau C ke D itu berarti 40 ke 50. Nah, berarti 10. 10 bagi 10, 1. Nah, ini sudah jawabannya. BC dan CD. Nah, ini. Nah, kita lanjut coba hitung DE.
Ini kan latihan toh, latihan menentukan. Ya. Begitu cara kerjanya kalau pilihan ganda. Kalau sudah ketemu jawabannya, jangan lagi periksa yang lain. Habis waktu. 10 dari 3 Y. Ada yang mau bertanya? Nah, per 20 ini seper 2 ya. Kalau EF 25 per berapa? 25 per 20. Kalau 25 per 20 itu 5 per 4 ya. Ya Allah, limanya saya, astagfirullah. Menangis orang lihat. 5/4. Oh ya, sekedar informasi bahwa satuannya percepatan itu meter per sekon kuadrat. Ini satuannya nanti meter per sekon kuadrat nih semua. Nah, jadi jawabannya itu C dan D. C dan D. B, C dan C, D. Astagfirullah. C dan D. Astagfirullah. Sorry ya. Nah, kita coba lagi ke soal berikutnya. Masih cukup tuh, 4 menit. Oke. Yang ini saya bahas kakak. Ini saya sudah bahas di video, jadi saya skip. Boleh toh? Ini saya sudah bahas di video, jadi saya skip. Nah, ini yang saya perlu jawab. Nah, kecepatan gerak suatu partikel dinyatakan oleh grafik tersebut. Nah, yang ditanyakan adalah berapa meter perpindahan yang dialami partikel dalam selang waktu T sama dengan 0 sampai dengan T sama dengan 10 detik. Nah, kalau ditanyakan perpindahan, berarti saya tinggal hitung apanya? Luasnya kan ini. Saya tinggal hitung luasnya ini. Nah, berapa luasnya segitiga yang ini? Luasnya sama dengan seperdua. Alasnya berapa? Panjangnya? Nah, 8. Tingginya berapa? Nah, 20 tingginya. Nah, jadi seperdua kali 8 kan 4. 4 kali. Belum selesai. Astagfirullah. Belum selesai. Baru luas segitiga yang ini. Baru sampai 8 detik. Yang ditanya sampai 10 detik. Ini baru kita sampai di sini nih. Kalau Anda terburu-buru dapat jawaban langsung silang deh. Astagfirullah. Seneng saya. Ada orang masuk jebakannya saya. Nah, nanti dihitung lagi segitiga yang ini. Jadi dapatnya sini 80 kan. Nah, terus yang bagian kedua ini L sama dengan segitiga juga ya. Tapi kita sampai di sini saja nih. Kita hitung sampai sini. Karena yang dibilang sampai 10 detik. Jadi yang bagian sini kita tidak hitung. Jadi ini saja yang dihitung nih. Nah, 2 kali 2 kali berapa tingginya ini? Nah, min 10. Jadi kalau perpindahan itu harus diikutkan minnya. Kalau jarak tidak usah diikutkan minnya. Ingat ya, kalau perpindahan itu negatifnya harus diikutkan. Kalau jarak tidak usah diikutkan negatifnya. Nah, jadi kalau dikali ini, nah seperdua kali 2 kan 1. 1 kali min 10 min 10. Nah, jadi kalau dari 0 sampai 10, perpindahan yang ditempuh adalah, ini tinggal dijumlah nih. Berapa perpindahannya? Nah, 70. Jadi jawabannya yang ini nih. Tapi kalau saya tanya, berapa jaraknya? Kalau jarak, berapa jawabannya? Berapa?
90. Jadi misalnya optionnya ada lagi 90. Nah, ini tuh jawabannya. Kalau saya tanyakan jarak, tapi kalau perpindahan jawabannya 70. Seperti itu. Sudah ya? Sudah jam 9 nih. Oke, jadi cukup sekian untuk ini hari. Nanti saya kasih tahu di Telegram apa tugasnya. Hah? Kenapa? Belum selesai yang soal satu nomor itu. Astagfirullah. Iya, kenapa? Masya Allah. Clue-nya tuh sudah jelas nih, saya kasih lihat. Gampang saja tuh. Wah, memang grafik ini selalu jadi masalah. Ini nih, yang X-nya ini, yang sumbu X mana nih? Pulpennya nih. Yang sumbu X-nya, yang X-nya ini, astagfirullah. Tunggu dulu. Mouse ini tidak menyenangkan. Jadi tidak apa-apa ini overtime. Oh, seneng dia. Jadi yang sumbu X-nya ini dibuatkan garis bilangan. Jadi dikasih begini nih. Baru ada titik nolnya di tengah nih. Itu yang saya kasihkan clue pertama tuh. Bikinkan garis bilangan. Jadi ada di sini titik 10. Terus yang ini titik berapa nih? 5. Ini gampang saja nih mainannya nih. 5. Terus ada 0. Ini berapa nih? Min 4. Sudah tuh. Baru 0. Sudah. Mainkan. Eh, dari 0 ke 2 detik. Berarti dari sini ke 2 detik toh. Kalau dari 0 ke 2 detik berarti berpindahnya cuma dari sini sampai sini saja kan? Bisa? Berarti jaraknya berapa, perpindahannya berapa? Hah? Oke, 0 sampai 2 detik. 0 sampai 2 detik itu kan eh, bendanya berpindah dari sini kan, dari 0 ke 10 kan? Ini nih, berpindahnya kalau kita pakai garis bilangan dari 0 ke 10. Mengerti sampai sini? Kalau berpindah dari 0 ke 10, berapa perpindahannya? Berapa perpindahannya kalau dari 0 ke 10? Nah, 10. Kalau jaraknya, nah 10 juga. Terus apa susahnya? Ini tinggal dibagi dua semua nih. Dapat dah tuh jawaban. Apa susahnya coba? Gampang kasihan soal ini. Eh, terus saya ulang nih. Kan saya pakai garis bilangan cara jawabnya nih. Jadi saya bikinkan 0 sama 10. Kalau dari 0 ke 10 berarti berpindahnya kan 10. Berarti berpindahannya 10. Jaraknya 10 juga. Nah, kalau perpindahannya 10, jaraknya 10, berarti tinggal dibagi dua semua kan? Berarti V-nya tuh selesai. Ustadz, yang bagian ini lagi Ustadz. Baru bagian ini lagi Ustadz. Wah, sisa dua yang Anda jawab. Masya Allah. Iya, untuk kecepatannya jawabannya itu 2 meter per sekon.
Untuk kelajuannya juga 2 meter per sekon. Tuh, udah. Mengerti atau tidak? Tidak kan? Nih, perhatikan garis bilangannya nih. Perhatikan garis bilangannya. Kan saat 0 detik, bendanya ada di titik 0, di X sama dengan 0. Toh, saat 2 detik, bendanya ada di titik X sama dengan 10. Berarti bendanya dari nol ini ke titik sini. Toh? Nah, berapa perpindahan dari sini 0 ke 10? Berapa perpindahannya? 10. Nah, ini sudah X-nya sama dengan 10. Berapa jaraknya dari 0 ke 10? 10. Sudah. Dapat datu jawaban. Nah, 10, 10. Kalau saya mau cari kelajuan, kelajuan kan jarak dibagi dengan waktu. Waktunya kan 2. Dari 0 ke 2 berarti waktunya 2 kan? Hmm, Berarti sudah. Oh, ini bukan 2, Pak. Astagfirullah, 5. Maafkan diriku yang tidak jago menghitung. Tunggu. Oke, saya mau jawab yang itu karena itu tidak ada di soal kan? Oke, saya jawab yang 2 ke 4. Tuh, saya cas laptop karena udah mau lobet. Oke, saya jawab yang ini nih, yang 2 ke 4. Saya hapus dulu ya. Ini 5 jawabannya ya. Mohon maaf, salah tulis. Ini 5. Nah, karena dibagi 2. Jadi ini jawabannya yang bagian ini ya. Oke, sudah tuh. Kalau untuk yang bagian yang request tadi 2 ke 4 ya. Oke. Kalau 2 ke 4, ini saya hapus juga yang di atas nih. 2 ke 4. Kalau di detik kedua, di mana bendanya? Oke, di 10. Berarti start dari sini ya. Ingat, kalau 2 ke 4 berarti start dari 10. Di 4 detik dia di mana? Di 5. Berarti dia bergerak ke sini. Tuh. Toh, berapa perpindahannya? Nah, dikasih 5. Tuh bisa. Apa susahnya, Kak? Berapa jaraknya? Eh, nah jaraknya 5. Jadi berapa kecepatannya ini? Min 5 per 2 kan? Jadi min 2,5 meter per sekon. Nah, yang ini V-nya 2,5 meter per sekon. Sudah tercerahkan? Wih, 2 ke 4 ada, ya Allah. Ya Allah, saya kerja soal yang ini. Terima kasih. Karena saya kerjakan soal yang ini, saya bikin soal yang baru ya. Tambahkan nih soal. Ya Allah, saya di prank. Ya Allah, ini saya tidak lihat ternyata ada 2 ke 4. Ya Allah, saya di prank ujung. Sudah datuk. Diganti. Ini 2 ke 7 detik ya. Jadi soalnya ini diganti nih, 2 ke 7 detik. Ya Allah, saya kan bantu Anda jawab yang bagian yang ini. Soalnya habis ujung nih. Ya Allah, lah. Ini diganti ya. Jadi ini soalnya tetap ada. Saya sudah bantu jawab tadi. Ini 2. Ah, Anda catat-catat memang. Ini alasan lagi bagian yang ini.
Jangan gitu. Oke, tidak diganti, ditambah di bawah sini kan, ditambah di bawah sini. Nanti saya kirim ulang tapi saya kirim nanti lagi nih PDF-nya. Ini 2 sampai 7 nah. 2 sampai 7. Oke, sudah. Nanti saya chat saya kasih tahu di itu di Telegram. Oke. Ah, saya di prank bagian yang ini, Bang. Sekira tidak ada. Ya Allah. Astaga, kalian lihat juga, masa kalian sebanyak itu ndak ada yang lihat? Saya sendiri nih, baru tidak ada yang kasih tahu kita. Pasti ada yang anu nih seneng nih waktu lah, oh 2 dan 4, ndak ada gare, oh gare. Eh, baru tidak ada lagi yang kasih tahu saya. Oke, mainannya begitu oke. Oke. Kita mainkan mainannya kita, Anda mainkan mainannya Anda, saya mainkan mainannya saya nih asik nih. Oke. Jadi cukup sekian untuk ini hari. Semua kalian bisa jawab soalnya nanti. Amin. Jadi cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah boleh live kok.